Ya pemirsa, Anda menyaksikan special report CNBC Indonesia. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang di Bali. Sebagai bagian dari Road to World Water Forum 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan workshop keempat mengenai Designing Global Water Fund Establishment yang diadakan pada hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya acara hari ini, kita bergabung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia Dina Guning. Dina, bagaimana jalannya acara workshop keempat hari ini? Silahkan. Ya, Syafinas dan juga pemirsa, saat ini Anda menyaksikan special reports dan saya saat ini berada di Menara Dana Reksa Jakarta Pusat, di mana ini merupakan lokasi diadakannya workshop keempat Road to World Water Forum dengan tema Designing Global Water Fund Establishment. Di mana kalau tadi kita sudah menyaksikan acara ini diadakan untuk menyambut puncak acara World Water Forum 2024 yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 25 Mei mendatang, yaitu lebih tepatnya di Bali, dan di mana Indonesia, negara kita, ditunjuk menjadi tuan rumah. Lalu kalau kita dengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan sekaligus berperan sebagai co-coordinator for Sustainable Water Finance Subteam World Water Forum, yaitu Bapak Heri Trisaputra Zuna, problem atau tantangan utama atau paling besar dari penyediaan infrastruktur air adalah soal pembiayaan atau financing. Karena besarnya biaya yang dibutuhkan, maka tidak bisa semuanya dibebankan ke APBN saja, melainkan harus melibatkan investasi dari pihak swasta. Kemudian mengingat memang forum ini melibatkan atau mengundang puluhan bahkan ratusan negara, maka hasil atau output dari forum ini direncanakan berupa atau dalam bentuk inisiatif dan rekomendasi solusi infrastruktur air yang nantinya akan diserahkan ke pihak Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations. Dan berikut mari kita dengarkan pernyataan lengkap dari Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sekaligus yang berperan sebagai co-coordinator for Sustainable Water Finance Subteam 10 World Water Forum, Bapak Heri Trisaputra Zuna berikut ini. Ini kan temanya, yang subtemanya berkaitan dengan sustainable water financing, ya. Jadi sehingga memang ekspektasi kita ya ada inisiatif alternatif pembiayaan yang nanti bisa di launching di acara WWF. Nah, pada saat secondary market consultation yang kemarin di Bali, itu kita sudah usulkan ada yang dibentuk namanya Global Water Fund untuk menjawab permasalahan infrastruktur sumber daya air yang memang masalah utamanya adalah pendanaan, ya, pendanaannya ya funding gap seperti itu. Untuk tadi seperti disampaikan memang air minum air dan air minum ya pembiayaannya umumnya masih berbasis kepada publik, jadi berbasis kepada APBN. Ya, sehingga tentu kalau kita melihat RPJMN saja misalnya, APBN itu hanya bisa mencakup 37% dari kebutuhan. Yang 63-nya ya funding gap. Nah, dalam konteks ini kita harus terus mencari upaya agar 63% ini bisa diisi oleh pihak lain, which is itu swasta. Nah, swasta tadi perlu juga disupport secara ekosistem. Ya, swasta mungkin ada yang baru-baru mau masuk seperti itu. Nah, dia perlu kehadiran partner lain dalam bentuk kami pikir yang berupa Global Water Fund atau Indonesian Water Fund. Ya pemirsa dan juga Syafinas, itu tadi pernyataan dari Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sekaligus yang berperan menjadi co-coordinator for Sustainable Water Finance Subteam 10th World Water Forum, Bapak Heri Trisaputra Zuna. Dan kalau kita lihat memang kalau kita
buka acara sendiri, ada beberapa hal yang memang akan dibahas pada acara ini dan juga yang nanti akan digelar puncaknya pada bulan Mei mendatang, yaitu selain bicara soal financing atau soal pembiayaan, di mana memang Kementerian PUPR berusaha untuk menarik investasi terkait dengan infrastruktur air bersih dan juga air minum. Tapi juga ada beberapa topik yang juga akan dibahas. Salah satunya adalah di mana atau bagaimana pemerintah Indonesia juga menyiapkan regulasi yang ramah bagi investasi, kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas air di Indonesia. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta dalam Special Report CNBC Indonesia. Kembali ke Syafrinas di studio. Terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning dan juga juru kamera Muhammad Ridwan. Selamat bertugas kembali.